Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran seni budaya. Dalam kesempatan ini akan kita bahas tentang seni tari kelas 9. Dalam seni tari ini adalah dasar seni tari. Sebelum kita mulai mengikuti pelajaran ini atau materi ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, kompetensi dasar yang akan kita lalui nanti atau kita pelajari yaitu mengidentifikasi jenis, peran, dan perkembangan tari. Kemudian mengidentifikasi keunikan, gagasan, dan teknik dalam karya seni tari di wilayah Nusantara. Mengidentifikasi gagasan untuk disusun ke dalam tari kreasi dalam bentuk tari tunggal atau berpasangan atau kelompok. Kemudian mendiskusikan tari kreasi yang berbentuk tari tunggal atau berpasangan atau kelompok. Ini adalah kompetensi dasarnya. Para siswa sekalian, standar kompetensi yaitu mengapresiasi karya seni tari. Kemudian mengapresiasikan diri berkaitan dengan karya seni tari. Para siswa sekalian SMP Negeri 1 Bukit Kemuning, dalam pembelajaran yang masih kita lalui dalam masa pembelajaran daring, belajar dari rumah, mudah-mudahan COVID ini akan segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka seperti sedia kala. Para siswa sekalian, di sini adalah ada pengertian seni tari. Pengertian seni tari yang pertama adalah ekspresi manusia, kemudian berbentuk gerak tubuh dan mempunyai nilai estetika. Oke, ini adalah ekspresi manusia, gerak tubuh, dan nilai estetika atau nilai keindahan. Kemudian, para siswa sekalian, ada unsur pokok dalam seni tari. Yang pertama akan kita lihat nanti contoh penggambaran dalam gerak dalam tari. Nah, ini dia. Ini adalah penggambaran gerak dalam tari, contoh gambarnya. Bisa kita lihat sama-sama. Ini adalah gerak dalam tari. Kemudian salah satu bentuk iringan tari, contohnya yang biasa kita ketahui atau kita lihat yaitu seperti ini. Ini ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera juga ada, di Kalimantan, mungkin di seluruh Indonesia. Ini adalah alat musik yang ada di mana-mana. Ini adalah bonang. Para siswa sekalian, ini kalau di daerah Jawa. Kemudian penguasaan ruang dalam tari. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Seluas apa ruangan yang akan digunakan. Ini adalah apabila ukuran ruangannya itu kecil, maka gerakannya agak diperkecil juga atau jangan lebar-lebar. Ini adalah penguasaan dalam ruangan. Kemudian dasar seni tari. Dasarnya adalah yang pertama adalah gerak atau wiraga. Nah, gerak tubuh atau fisik yaitu terdiri dari bagian-bagiannya adalah jari tangan. Kemudian pergelangan. Kemudian ada siku-siku tangan. Kemudian ada leher, muka atau kepala, mulut, pinggul, dan sebagainya. Ini adalah gerakan dalam seni tari yaitu gerak wiraga. Wiraga itu adalah anggota tubuh atau gerak tubuh atau fisik. Jari tangan, pergelangan, siku-siku tangan, leher, muka atau kepala, mulut, dan pinggul. Ini yang sering kita lakukan dalam gerak tari. Para siswa sekalian, yang selanjutnya itu dua macam gerak dasar. Ada apa di situ? Yang pertama adalah wirasa. Nah,
Wirasa ini adalah tingkat penghayatan atau penjiwaan melalui mimik wajah. Jadi dalam menari itu harus pakai perasaan, penghayatan atau penjiwaan melalui mimik wajah. Oke, nah ini dia. Apabila tariannya serem, otomatis penghayatan atau penjiwaan mimik wajah harus disesuaikan dengan tarian itu. Ini tarian dari Ponorogo, Reok Ponorogo. Kalau tari bedana itu penghayatan atau mimik wajahnya juga harus kita perhatikan juga, dan lain sebagainya. Ini adalah wirasa. Selanjutnya ada wirama. Wirama itu apa? Wirama adalah untuk mencapai gerakan yang harmoni. Kemudian ada ruang. Oke. Kemudian unsur komposisi tari. Yang pertama adalah desain lantai. Yang kedua adalah selanjutnya desain atas. Ada desain musik. Ada tata rias dan busana. Ada tata panggung. Ada tata lampu. Ada tata suara. Para siswa sekalian, ini adalah unsur komposisi tari. Desain lantai, desain atas, desain musik, tata rias dan busana, tata panggung, tata lampu atau lighting, dan tata suara atau sound system. Para siswa sekalian, selanjutnya ada desain lantai. Nah, kita lihat di sini. Garis-garis yang dilalui penari atau formasi yang dilalui penari. Kemudian garis lantai bisa berbentuk lurus, bisa berbentuk lengkung, segitiga dan sebagainya. Kemudian di sini ada desain atas. Nah, kita perhatikan dulu apa itu desain atas. Desain yang berbentuk dari tinggi rendahnya seorang penari atau kelompok tari. Kemudian macam-macam desain. Ada desain, ada datar dalam, ada vertikal, kemudian ada horizontal. Ini adalah macam-macam desain atas dalam tari. Para siswa sekalian, kemudian ada desain musik. Nah, apa itu desain musik? Desain musik adalah pola ritmik dalam sebuah tari. Timbul karena gerakan tari yang sesuai dengan melodi. Maka dari itu sebuah tarian akan hidup. Ini biasa akan kita gunakan desain musik atau ada musiknya. Ini akan lebih menarik lagi. Kemudian ada tata rias dan busana. Di sini ada 3 macam tata rias dalam tari. Yang pertama adalah rias korektif, rias karakter, dan rias fantasi. Ini akan kita pelajari melalui nanti akan kita praktikkan yang seperti apa rias korektif itu, rias karakter dan rias fantasi. Nanti bisa dicari apa itu rias korektif, rias karakter, dan rias fantasi. Nanti anak-anak bisa dicari di browsing, kemudian dituangkan ke dalam tulisan apa yang dimaksud dengan rias korektif, rias karakter, dan rias fantasi. Para siswa sekalian, kemudian dalam tari ada tata panggung. Nah, tata panggung ini adalah penataan pentas untuk mendukung pagelaran tari. Ada panggung tertutup dan ada panggung terbuka. Seperti apa yang panggung tertutup itu? Panggung tertutup adalah panggung yang biasa digunakan dalam keadaan di dalam atau di dalam gedung. Ini adalah panggung tertutup. Kemudian bersifatnya terbuka. Terbuka ini biasanya panggung terbuka. Biasa kita laksanakan atau kita pagelarkan pada lapangan bola atau lapangan yang terbuka. Ini adalah tata panggung, ada panggung tertutup dan ada panggung terbuka. Para siswa sekalian, kemudian ada tata lampu. Tata lampu ini biasa disebut dengan lighting. Seperangkat perlengkapan lampu untuk keperluan pementasan tari. Berfungsi sebagai penerangan, penciptaan suasana atau adegan. Ini pentingnya pencahayaan atau tata lampu yang biasa digunakan dalam
seni tari, dan seni-seni yang lain. Oke. Kemudian ada setelah itu kita melangkah ke tata suara. Tata suara adalah seperangkat sumber alat bunyi yang bertujuan untuk mengiringi tarian yang berasal dari alat musik atau alat pemutar suara elektronik. Maksudnya berasal dari alat musik asli seperti gamelan dan sebagainya, atau dari alat pemutar suara elektronik berupa MP3 atau alat-alat musik yang lain yang bersumber dari bukan dari alat musik aslinya, berupa CD atau dan lain sebagainya. Para siswa sekalian, itu adalah yang akan kita lalui dalam proses pembelajaran masih dalam pasan luring, maksudnya ada daring, yaitu seni tari. Ini dia. Kemudian tadi dasar desain sudah kita bahas. Oke. Nah, tugasnya adalah yang Bapak sebutkan tadi. Nah, ini dia. Sebutkan yang dimaksud dengan rias korektif, rias karakter, dan rias fantasi. Itu yang akan kalian kerjakan dalam materi kali ini. Kemudian dikirimkan melalui WA atau link yang Bapak kirim nanti. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.